Mama, are you okay? Ini nih, lihat nih. Halo. Halo, siapa tuh? Aduh. Mama baik-baik aja. Mau kita ke rumah sakit nggak? Nggak apa-apa, kaget aja kali. Mama kan udah lumayan lama juga nggak gendong Askara. Udah gede kan sekarang Askara? Iya. Ya? Dia makannya juga banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cucu opa. Sayang. Duduk. Ya. Udah. Duduk. Itu opa lu. Opa. Mana opa? Lihat dulu opanya. Lagi ngantuk. Lagi ngantuk. Nempel banget sama papanya dari tadi. Opa, Opa kenapa ngenungin aku pulang sekolah? Aku kan cari-cari Opa sama Oma. Oh gitu. Iya. Aduh, maaf ya karena omanya kecapean habis jalan-jalan. Terus minta pulang buru-buru katanya mau istirahat. Tapi kan bisa nungguin aku. Iya, maaf ya. Lain kali opa atau oma mau pulang, nanti kita tungguin dulu deh Rena sampai pulang. Atau gini, opa punya ide. Kalau opa harus pulang atau oma harus pulang, nanti opa oma bikin surat. Taruh di meja belajarnya Rena. Janji. Salah. Janji. Mau minum apa, Al? Udah, Pak. Udah, nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan haus, bisa ambil sendiri. Rena kalau haus, ambil sendiri ya. Bentar ya. Aku bisa ambil sendiri kok. Aku ke dapur ya, Opa. Tapi kalau Rena ada yang susah atau ketinggian, Rena panggil opa ya, opa gitu ya. Ya, Opa. Dah ke dapur dulu, Gi. Ambil minum ya. Mama gimana? Mama baik-baik aja. Ya. Mama akhirnya mau ke rumah sakit. Papa anterin ke rumah sakit. Tapi ya gitu. Papa nggak boleh masuk ke dalam ruangan. Ya. Seperti dugaan aku, Mama belum siap untuk cerita sama kita semua. Saya bukannya mau untuk menakut-nakuti atau menambah beban pikiran ya, Pak. Tapi kalau memang sampai sekarang Mama belum mau cerita, apalagi tadi Papa cerita, Papa disuruh nunggu di luar. Ya mungkin Mama lagi sakit yang cukup serius sih, Pak. Coba aku lihat kondisi Mama dulu deh ya. Biar aku tahu ya. Sini. Mama di dalam kok, baru selesai mandi tadi. Sini. Papa sama Mama habis ini soalnya, habis berjemur sebentar lah. Dari udara segar sekaligus ambil matahari, kan vitamin D-nya bagus. Ya. Oke. Ayo kan Mama dulu ketemu Oma yuk. Yuk sini yuk. Sama Mama yuk. Atau mau bobo di kamar aja ya sayang ya? Bobo di kamar. Yuk. Iya, yuk. Oh tuh. Ayo. Waduh. Ketemu Oma dulu, ketemu Oma dulu. Ayo. Iya. Ya, ketemu Oma ya. Ya sayang. Sayang, sini. Bisa naik, sayang? Bisa naik? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, ada siapa? Askara. Halo. Kamu baru datang sayang? Baru aja kok, Ma. Gak lama. Habis itu aku langsung samperin Mama. Tuh, ada siapa? Tuh, iya. Pasien, Oma sakit. Oma lagi sakit, Mai. Oh sayang. Aduh, berat. Mau apa? Mama, are you okay? Ini nih, lihat nih. Halo, siapa tuh? Mama baik-baik aja. Mau kita ke rumah sakit nggak? Nggak apa-apa, kaget aja kali. Mama kan udah lumayan lama juga nggak gendong Askara. Udah gede kan sekarang Askara? Iya. Ya? Dia makannya juga banyak. Awas hati-hati jatuh, awas hati. Kok mainnya di situ sih? Mainnya di atas. Nah, kalau mau main di atas. Iya, kita main puzzle aja mau nggak? Ya, jadi kita main puzzle. Mau main puzzle? Oke. Kita mainnya di atas ya.
Yuk. Yuk, mainnya di atas. Mainnya di atas. Oh, sayangku. No. No throwing gitu dong, nak. Nggak boleh. No. Taruh, masukin situ. Masukin. Yuk. Oke. Nih. Sini. Yuk. Up. 1, 2, 3. Nih. Tuh. Kakak main bareng. Pinter ya Reina mainnya ya. Bisa kan? Bisa. Apa? Askara bisa juga? Iya. Iya sayang. Askara bisa? Yuk main lagi sini sama Oma. Main ya. Ya, main ya. Coba ini taruh di situ sayang. Yuk. Nah, taruh di situ. Itu. Senang lihat Mama bisa tertawa bahagia sama Rena dan Askara. Seakan bisa melupakan sejenak penyakitnya. Tapi aku berharap nantinya Mama bisa terbuka sama aku ya. Tentang penyakitnya. Bicara, Ma. Sakitnya Mama adalah sakit aku juga. Sembuhnya Mama akan menjadi bahagianya aku. Tapi gimana Mama bisa sembuh kalau Mama sembunyiin terus penyakit Mama? Kita jadi nggak tahu pengobatan yang tepat seperti apa, Ma. Papa mikirin apa? Rasanya memang berat sih, Al. Kita melihat orang yang kita cintai, orang yang kita sayangin sakit, dan kita nggak tahu sakitnya apa. Rasanya emang gak enak. Iya, saya paham, Pak. Karena ya bagaimanapun kita sebagai seorang laki-laki mungkin tidak seperti perempuan yang bisa selalu mengungkapkan rasa sayang, rasa cinta lebih banyak dengan perlakuan. Dan saya sangat bisa merasakan apa yang Papa rasakan kok. Apalagi membayangkan kalau misalkan kita harus terpisah dengan pasangan kita. Karena dulu ketika saya hilang, saya merasakan hal itu, Pak. Ternyata saya nggak bisa jauh dari Andin, jauh dari anak-anak, berat. Apalagi nggak ada satu manusia pun di sana waktu itu. Sebuah anugerah sih memang kalau kita bisa selalu dekat dengan orang yang kita cintai, Al. Sebuah anugerah kalau kita selalu diberikan kesehatan bersama orang-orang yang kita cintai. Kita melihat mereka juga sehat. Kadang-kadang, apa bahasa Inggrisnya kalau Mama Rosa pasti bilang, we take it for granted kadang-kadang ya. Kalau Mama Rosa pasti bilang begitu. Ya. Kadang baru kita rasakan pada saat sakit-sakit seperti ini. Ya. Betapa besarnya kehadiran orang yang kita cintai buat kita. Kemarin Papa aja, sekali lagi Papa minta maaf ya. Papa kemarin mungkin merepotkan di rumah kamu. Papa udah lama juga nggak ngerasain sakit seperti itu tuh. Enggak kok, nggak ngerepotin sama sekali, Pak. Keluarga harus saling bantu-membantu. Ya. Dan saya juga pasti akan selalu ingat pesan Papa ini. Saya akan gunakan waktu sebaik mungkin. Meskipun saya sibuk. Tapi keluarga nomor satu. Nah itu. Kita kerja, kita melakukan apapun itu untuk
istri kita, untuk anak kita. Itu yang membuat kita semangat, Al. Waktu Andin kecil, Elsa kecil, wah capeknya luar biasa. Tapi setiap kali lihat mereka, rasanya luar biasa. Ya. Semangat lagi. Dan Papa sekarang juga harus tetap semangat ya. Apapun itu, jangan pernah sungkan untuk bicara sama saya ataupun Andin. Karena saya sama Andin pasti akan selalu siap untuk membantu Papa. Kamu juga, ya? Ya. Kamu ada apa-apa ngomong sama Papa. Mungkin Papa nggak bisa bantuin secara langsung, tapi dengan kamu bercerita ke Papa, minimal masalah kamu akan lebih berkurang rasanya. Ya. Dan untuk masalah Mama, nanti saya coba bantu ya sama Andin. Siapa tahu pelan-pelan Mama mau cerita masalah sakitnya ya Pak ya. Iya, Al. Karena begini, Al, selama kita belum tahu sakitnya Mama apa, ini pasti akan mengganggu pikiran Papa. Pengobatannya kita nggak tahu seperti apa. Kalau kita tahu kan pengobatannya jadi tepat. Harus minum obat apa, perlakuannya harus apa. Mama tadi aja keluar dengan tetap memakai sweater. Padahal tadi panas loh. Ini seperti ada yang Mama sembunyikan gitu loh. Tadi terik sekali, Mama nggak mau melepas sweaternya. Mungkin ada yang Mama rasakan, tapi nggak mau Papa tahu. Apa Mama kedinginan terus atau gimana? Atau mungkin ada pengaruh ke kulitnya atau apa gejalanya? Ini yang Papa sampai sekarang belum tahu. Ya jangankan Papa, saya yang baru dengar jadi berasumsi yang macam-macam jadinya. Ya itulah. Mungkin seperti Papa bilang tadi, ada sesuatu yang berhubungan sama kulitnya Sarah, kulitnya Mama, yang dia rasakan. Kulit ya Pak? Tapi itu kan cuma analisa Papa. Mungkin ada yang Mama rasakan dari badannya yang melalui kulit, mungkin dingin atau apa. Makanya selalu pakai baju tertutup. Sebenarnya lebih enak itu kalau memang kita bisa tahu sih hasil pemeriksaan Mama itu seperti apa. Ya itulah. Cuman kondisinya Mama nggak mau kasih tahu dan Papa nggak bisa cari tahu. Ya mungkin kalau saran dari saya, jangan terlalu memaksakan untuk bertanya terus sih Pak. Saya juga minta sama Andin kemarin untuk nggak tanya-tanya terus ke Mama. Takutnya Mama makin nggak nyaman nanti kan. Pelan-pelan. Ya palingan sekarang kita cuma bisa sabar dan support Mama terus. Ya, semoga Mama mau ngomong. Harapan Papa itulah. Sakitnya apa? Pak, saya angkat telepon sebentar ya. Ya, selamat siang Mr. Handoko. Gimana? Iya, soal... Iya, kapan launching ya? Iya, produk Moluka. Iya. Iya, saya juga sudah mendengar kabarnya kok. Iya, iya, iya. Ya, saya sama tim juga sudah pelan-pelan lagi mempersiapkan semuanya. Betul. Iya, saya tahu kok. Saya tahu, Pak. Ya, nanti kalau misalkan ada update paling terbaru, nanti saya akan beritahukan ke Pak Handoko ya. Ya. Oke, Pak Handoko, terima kasih banyak. Selamat siang. Udah, Pak? Mereka memang unggul di promosi sih. Beritanya juga besar-besaran. Dan mereka berani pasang iklan di setiap kanal. Ya, pantas saja mereka bisa seviral ini. Tapi aneh sebelumnya tuh,
Saya belum pernah mendengar tentang luka ini. Iya, tiba-tiba mereka muncul dan bisa langsung viral. Coba saya cek deh story dan history sebelumnya kayak gimana. Loh, kok nggak ada history sama sekali ya sebelumnya? Ren, Nah, nih. kamu Ma. masih sibuk? Iya, lumayan, Ma. Kamu jadi ke rumahnya Pak Al? Jadi, Ma, tapi nanti, Ma, karena sekarang ini Pak Al dan keluarga lagi nengok Bu Sarah di rumahnya, Ma. Oh, udah pulang ke rumah. Alhamdulillah, kalau gitu Mama senang dengernya. Kan Mama kaget tuh, sempat kaget waktu kamu cerita Bu Sarah katanya lagi sakit, terus sempat kabur juga ya. Iya, Ma. Ya, alhamdulillah lah, sekarang udah bisa kumpul lagi sama keluarga ya. Ya, alhamdulillah. Ini, Ma, aku lagi bingung banget dan aku lagi cari tahu tentang Moluka ini, Ma. Iya, aku khawatir deh. Takutnya brand Maharatu malah benar-benar tertinggal jauh dari produk Moluka ini, Ma. Makanya aku lagi searching tentang mereka. Oh, iya. Ya, semoga masalahnya cepat selesai ya, Ren. Terus Maharatu jadi nomor 1 lagi, kembali berjaya. Iya, Ma. Amin. Amin, mudah-mudahan. Saya sangat puas karena sekarang Moluka sudah menguasai pangsa pasar. Dan sekarang Maharatu pasti jauh di belakang kita. Itu berarti strategi marketing kita berhasil dan sukses besar, Pak. Dan tolong kamu cari tahu bagaimana reaksi Maharatu setelah berita Moluka yang viral itu. Dan sepertinya belum ada pengumuman resmi siapa brand ambassador untuk produk yang akan mereka launch. Baik, Pak. Saya akan menghubungi Semi dan minta dia untuk cari tahu bagaimana situasi manajemen Maharatu sekarang.